Oke, kita antar ibu negara dulu kerja ya guys. Bab 151-152. Saat dia mendengar suara misterius itu, Xiaota tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dalam keadaan normal, mustahil bagi Ye Guan untuk mengetahui apapun. Lagi pula, hal itu belum mengungkapkan apapun kepada Ye Guan sampai sekarang. Tapi orang ini memiliki pikiran yang cemerlang. Tidak ada jaminan Anda tidak akan menemukan apapun. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Ta, apakah menurutmu ideku agak konyol? Xiao Ta berpikir sejenak, lalu berkata, apa yang lucu, kenapa kamu tidak bisa menjadi dekan? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Untuk menjadi dekan, ada dua syarat yang sangat diperlukan. Pertama, kekuatan pribadi seseorang harus luar biasa dan meyakinkan orang. Kedua, seseorang harus memiliki latar belakang dan dukungan yang tak terkalahkan untuk menekan faksi dan faksi aristokrat di Akademi Sekte Bimilo. Berkata, dan dia menghela nafas dengan suara rendah. Saya tahu bahwa upaya pribadi itu penting. Tetapi saya harus mengatakan bahwa dunia seringkali kejam dan realistis. Ada beberapa hal yang tidak kamu miliki ketika kamu lahir. Dan kamu mungkin tidak akan pernah memilikinya. Tidak akan ada apa-apa. Xiaota bertanya, pernahkah kamu mengeluh tentang orang tuamu, latar belakang keluarga yang tak terkalahkan? Ye Guan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa menjadi orang tua? Lebih baik, jika tidak ada alasan khusus, saya yakin mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Mengenai latar belakang keluarga, orang-orang tidak puas, dan banyak lagi orang hanya akan membandingkan dirinya dengan orang yang lebih baik dari mereka. Anda mungkin tidak menyangka bahwa ada banyak sekali orang di dunia yang memiliki masa lebih sulit daripada dia. Ambil saja saya sebagai contoh di depan yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Xiaota tersenyum sedikit dan sangat senang. Ye Guan berkata lagi, saya tahu latar belakang hidup saya pasti agak rumit. Jika tidak, Tuan Ta, Anda tidak akan menyembunyikannya dari saya seperti ini. Saya tidak akan bertanya kepada Tuan Ta tentang latar belakang hidupnya sekarang. Karena saya yakin bahwa waktunya telah tiba. Nanti, Tuan Ta, Anda akan mengatakan yang sebenarnya. Xiaota berkata dengan cepat. Oke, Ye Guan melihat ke arah akhir ruang dan waktu dan berkata, Tuan Ta, musuhku adalah takdirnya, orang. Xiaota berkata, ya, aku tahu. Apa? Ye Guan berkata. Dengan tenang, kamu sepertinya tidak khawatir sama sekali. Xiaota, suara misterius itu berkata, dia ada di sini lagi. Tuan Ta, Anda tidak khawatir. Apakah karena Anda sama sekali tidak menganggap serius orang-orang takdir, atau karena alasan lain? Di menara kecil, Xiaota berkata dengan suara yang dalam, sial, aku benar-benar yakin dengan ini. Kamu bajingan. Ye Guan melanjutkan, juga, musuhku sebelumnya adalah keluargaan. Ada dua dewa bela diri di keluargaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang, musuhnya adalah orang yang ditakdirkan. Jadi jangan khawatir, Tuan Ta. Saat dia mengatakan itu, dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, Tuan Ta, apakah saya sedikit meremehkan kekuatan dan latar belakang Anda? Xiaota sedikit mati rasa. Ye Guan berkata lagi, juga, saya menemukan hal yang sangat penting. Yaitu Tuan Ta, Anda sepertinya takut saya mengetahui identitas asli saya. Xiaota berkata, bukankah saya baru saja mengatakan itu? Kapan waktunya tiba? Aku akan memberitahumu, Ye Guan. Berkata sambil tersenyum, oke, Xiaota berkata, apa rencanamu untuk pergi ke Akademi Alam Semesta Guangxuan, atau apakah kamu hanya akan bertarung dengan manusia takdir? Setelah berpikir sejenak, dia berkata,
Kekuatan internal di Akademi Guangxuan rumit dan tidak monolitik. Dengan kata lain, beberapa orang mendukung manusia takdir, dan beberapa mungkin tidak mendukungnya. Misalnya, di Akademi Sastra, saya pikir setelah saya pergi ke sana, saya bisa pergi, dapatkan lebih banyak teman. Misalnya, saya bisa mengunjungi Tanah Dewa Lingsu 9 Langit dan 10 Bumi dan Gua Waktu nomor 1 terlebih dahulu. Oke, kata Ye Guan. Lagi, kali ini aku akan melakukannya. Pertarungan antara manusia takdir ini harus menjadi perhatian seluruh alam semesta. Dalam keadaan normal, mustahil baginya untuk melakukan gerakan kecil. Namun hal itu belum tentu terjadi pada mereka yang mengikutinya. Setelah itu semuanya, kepentingan mereka sekarang terikat pada manusia takdir. Oleh karena itu, saya harus berhati-hati dengan keluarga dan sekte bangsawan di sekitarnya. Keluarga dan sekte bangsawan ini akan melakukan apa saja demi keuntungan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin Na yang diberikan kepadanya oleh Li Ge dari suku Senge. Ye Guan berkata dengan lembut, saya pergi ke dunia tengah Tiongkok dan dapat menghubungi senior Li Ge. Saya tidak tahu apakah dia bersedia berdiri di sisi saya kali ini. Lupakan, saya khawatir setelah saya memanggilnya, dia tidak hanya akan menolak membantu saya, tetapi juga akan memihak orang yang ditakdirkan. Pada saat itu, saya akan malu, Tuan Ta. Apakah Anda kan? Xiao Ta berkata, dia harus diam. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, dasar bodoh. Dia mencoba menipumu lagi. Brengsek, Xiao Ta berkata dengan marah. Sial itu, apakah kamu bertanya padaku tentang pengalaman hidupku yang membuatku lumpuh? Suara misterius itu berkata dengan lembut. Fakta bahwa kamu menyadari hal ini membuktikan bahwa kamu masih bisa diselamatkan. Setelah hening beberapa saat, Xiao Ta menghela nafas dengan suara rendah. Aku sedikit takut padanya. Sial. Bajingan ini terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba aku merasa ayahnya lebih baik. Meskipun dia menipu orang. Tapi dia tidak bermain seperti ini, Tuan Ta di tengah kalimat. Intuisinya memberitahunya bahwa mungkin ada keberadaan lain di menara kecil ini. Pada saat ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis, dan dia langsung berdiri. Di kejauhan, terowongan ruang waktu tiba-tiba runtuh, dan kekuatan mengerikan menyapu. Ye Guan menyipitkan matanya dan menusuk dengan pedangnya. Ledakan, saat pedangnya ditusukkan, semua terowongan ruang dan waktu di lapangan tiba-tiba runtuh, dan Ye Guan terlibat langsung dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Ye Guan merasa ngeri. Dia tidak berani gegabah. Jadi dia mengeluarkan pedang Xingdao miliknya dan menebas ke depan. Tertawa, turbulensi ruang dan waktu langsung hancur. Dan kemudian, dia muncul di langit berbintang yang sunyi. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, terowongan ruang waktu perlahan pulih. Wajah Ye Guan sangat muram. Beberapa orang tidak ingin dia bersekolah di Akademi Umum Guangxuan Universe. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh. Di ujung pandangannya, ada seorang wanita berdiri di sana. Melihat wanita ini, Ye Guan langsung mengernyit. Wanita ini adalah wanita sabit yang ingin menjebaknya ketika dia berada di Qingzhou. Dia tidak menyangka Paviliun Xiambao tidak membunuh lawannya. Wanita sabit itu menatap Ye Guan dan menyeringai. Kamu tidak menyangka, kan? Ye Guan menatap wanita sabit itu dan tidak mengambil tindakan. Jaraknya terlalu jauh, dia tidak yakin bisa membunuh lawannya secara instan. Wanita sabit itu terkekeh dan berkata, saya harus mengatakan, Anda benar-benar pria yang baik, Anda tidak hanya berani menantang orang yang ditakdirkan, tetapi Anda juga berani pergi ke Guangxuan Universe begitu cepat. Tetapi sangat disayangkan bahwa beberapa orang-orang tidak ingin kamu pergi ke Guangxuan Universe sekarang. Akademi Umum Universe. Ye Guan berpikir sejenak, dan kemudian berkata,
Nak, apakah ada dendam mematikan di antara kita? Wanita sabit itu menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Ye Guan berkata dengan serius. Tidak ada dendam yang mematikan. Aku ingin berbicara denganmu. Wanita sabit itu menatap Ye Guan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ye Guan berkata dengan tenang. Misimu seharusnya mencegahku pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan. Dan aku ingin tahu siapa yang mengirimmu ke sini. Ya, wanita. Sabit itu berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Guan menatap wanita sabit itu. Apakah menurutmu perlu melakukan perseteruan mematikan denganku? Jika menurutmu itu perlu, maka aku tidak akan melakukannya lagi. Apa yang kamu bicarakan? Wanita sabit itu terdiam. Ye Guan berkata lagi, Akademi. Wanita sabit itu menggelengkan kepalanya. Ye Guan mengangguk, itu pavilion harta karun abadi. Wanita sabit itu berkata, kamu menebak setengahnya dengan benar? Ye Guan sedikit mengernyit, ini bukan hanya pavilion harta karun abadi. Wanita sabit itu mengangguk, dan dia melirik Ye Guan. Apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan yang berpihak pada orang-orang takdir? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Wanita sabit itu berkata, di Akademi Guangxuan, atas militer besar Akademi telah menjadi guru dari pria yang ditakdirkan. Murid-muridnya ada di seluruh dunia, dan pengaruhnya sangat menakutkan. Selain itu, Pavilion Xiambao juga telah bergabung dengannya. Dan dia berasal dari Bima Sakti. Dua kekuatan super sekte galaksi dan sekte masa depan juga merupakan pendukungnya. Dan 9 langit dan 10 bumi lainnya serta beberapa sekte besar dari keluarga besar semakin mendekatinya. Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Wanita sabit itu berkata, sekarang, kepentingan mereka terikat bersama. Tuan Ye, jika Anda pergi mengamati alam semesta yang misterius, Anda tidak memiliki peluang untuk menang, dan mereka tidak akan mengizinkan Anda menang, karena itu bukan untuk kepentingan mereka, agar kamu menang. Ye Guan tiba-tiba bertanya, kamu menyebut gadis itu apa? Wanita sabit itu melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, Wanyan Gu. Ye Guan mengangguk, Nona Wanyan. Kamu tahu apa pedangnya Tuan di dunia memberitahuku ketika aku berada di Qingzhou? Apa yang kamu katakan? Wan Yang menyipitkan matanya. Apa yang kamu katakan? Ye Guan merentangkan telapak tangannya dan gemetar hebat. Dan dalam sekejap, suara pedang bergema di seluruh dunia. Langit berbintang. Wan Yangu menatap pedang Xingdao dan berkata dengan suara yang dalam, jangan bilang padaku bahwa pedangmu diberikan kepadamu oleh Master Pedang Manusia. Ye Guan berkata dengan serius, Master Pedang Manusia memberitahuku itu sekarang di Akademi. Sekte ada banyak keluarga bangsawan dan korupsi yang serius. Dia berharap saya bisa tumbuh dan kemudian mengelola Akademi untuknya untuk menghilangkan kanker. Ekspresi Wan Yangu membeku. Di menara kecil, sebuah suara misterius berkata, apakah dia sedang membual? Setelah hening beberapa saat, menara kecil itu berkata, dia tidak membual, ayahnya memang bermaksud begitu. Tentu saja, dia mengira dia sedang membual, dan yang lainnya juga kupikir dia sedang membual, tapi sebenarnya dia tidak sedang membual. Suara misterius itu mendesah, aku selalu merasa dia tahu sesuatu. Xiao Ta, Wan Yangu menatap Ye Guan, Tuan Ye, apakah kamu menipuku? Jika ahli pedang manusia memilihmu menjadi penggantinya, mengapa dia tidak mengumumkannya secara langsung? Jika dia mengumumkannya secara langsung, apakah kamu akan berakhir di pengasingan? Sulit untuk membodohi perempuan saat ini sangat sulit bagi pria. Xiao Ta tiba-tiba tertawa dan berkata, kemampuan menipu anak kecil ini masih kurang dibandingkan dengan ayahnya. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Wanyan, tahukah kamu mengapa saya berani membunuh orang dari keluargaan?
apakah kamu tahu kenapa aku tidak takut pada dua dewa bela diri dari keluarga An? Wan Yangu mengerutkan kening. Ye Guan hendak berbicara ketika Wan Yangu tiba-tiba berkata, katakan saja padaku, mengapa ahli pedang di dunia tidak menyatakan kamu sebagai penerusnya? Katakan saja ini padaku. Saat itu, setelah pertempuran itu, ahli pedang manusia. Dia menunjuk ke kepalanya, otaknya agak sulit digunakan. Xiao Ta hendak berbicara ketika sebuah suara misterius berkata, jangan bicara, jangan membantah, jangan membujuk. Saya curiga dia tidak mencoba menipu gadis itu, tetapi dengan sengaja menggali lubang agar kamu bisa melompat keluar. Xiao Ta melihat Tuan Ta, dia tidak melakukannya, tidak berkata apa-apa. Alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Kenapa Tuan Ta tidak membantahnya? Menurutku, pikiran Pak Ta tidak begitu fleksibel. Intuisinya memberitahunya bahwa dia memiliki hubungan dengan master pedang manusia. Dia mungkin seorang kerabat, atau ada hubungan antara master pedang manusia dan leluhurnya. Tapi dia tidak yakin, jadi dia ingin menipu Master Ta. Sayang sekali Tuan Ta berhenti bicara. Setelah Wan Yangu terdiam lama, dia berkata, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, nak, aku harus pergi ke Guangxuan Universe secepat mungkin. Tapi sekarang, Pavilion Xiambao dan kekuatan utama harus ada di sana. Awasi saya, mereka tidak ingin saya pergi ke alam semesta Guangxuan secepat ini. Manusia takdir pasti sedang melakukan gerakan besar. Jadi saya meminta gadis itu untuk membantu saya mencapai Guangxuan alam semesta sesegera mungkin. Wan Yangu menatap Ye Guan bertanya, mengapa saya harus membantu Anda? Ye Guan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, saya akan memberi Anda 100 juta kristal emas. Wan Yangu tertegun. Ye Guan berkata lagi, namun, aku hanya bisa berhutang dulu. Setelah aku menemukan ayahku, dia akan membayarnya. Kamu bisa mengeluarkan IOU. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, Xiao Ta, jangan bicara, ini mungkin juga terjadi jebakan. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Wan Yangu tidak membantah, tapi berpikir keras. Selama penyelidikannya, diketahui bahwa Ye Guan berasal dari Nanzhou. Namun dia bukanlah keturunan langsung dari keluarga Ye, melainkan hanya anak angkat. Anak angkat ini menarik, dan orang-orang seperti Ye Guan pasti memiliki status dan latar belakang. Kalau tidak, bagaimana Ye Guan bisa sampai seperti sekarang ini? Tanpa warisan, tidak peduli betapa menantangnya Ye Guan, dia tidak akan bisa mencapai prestasinya saat ini. Dengan kata lain, identitas dan latar belakang Ye Guan pasti sangat kuat, tapi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Tapi bagaimanapun juga, 100 juta kristal emas pasti bisa didapatkan. Setelah membaca ini, Wan Yangu memandang Ye Guan, saya akan bertanggung jawab mengirim Anda ke Guangxuan Universe. Setelah saya mengirim Anda ke Guangxuan Universe, ketika Anda menemukan ayah Anda dapat memberi saya 100 juta kristal emas, oke? Ini, Ye Guan tiba-tiba tertegun. Apakah gadis ini benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan? Dia mengatakan itu hanya untuk mengelabui Pak Ta. Tapi dia tidak menyangka Pak Ta akan tetap diam. Dan yang tidak dia duga adalah gadis ini benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan. Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit malu. Karena dia merasa sangat buruk menipu ayahnya seperti ini. Mungkin ayah saya berada dalam situasi yang lebih sulit daripada saya. Jika saya membebani dia dengan hutang sebesar 100 juta yuan, bukankah itu akan memperburuk keadaan? Ye Guan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta, saya tidak bertanya tentang identitas ayah saya. Saya hanya bertanya, apakah dia punya banyak uang? Xiao Ta berkata dengan marah, keluar. Ye Guan saat dia hendak menolak, Wan Yangu tiba-tiba berkata, ayo pergi,
jika kamu tidak pergi, orang-orang dari paviliun Xiambao akan menyelidikinya di sini. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke dalam jarak. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu segera mengikuti. Bawa saja di punggungmu, tampaknya bukan hal yang mustahil bagi ayah untuk membantuku dalam beberapa hal. Sekitar 1 jam kemudian, Wan Yangwu membawa Ye Guan ke langit berbintang. Ye Guan mendongak dan melihat sebuah kota kuno yang terlihat samar-samar di ujung pandangannya langit berbintang. Ye Guan melihatnya. Ye Guan menghela nafas. Ada banyak keajaiban di dunia, kota ini sebenarnya bisa melayang di langit berbintang. Sungguh menakjubkan. Wan Yangwu melirik ke arah Ye Guan, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Anak laki-laki malang dari dunia ini. Ye Guan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Wanyan, mengapa kota ini bisa melayang di langit berbintang? Mengapa tidak jatuh? Wanyan Gu berkata pelan, karena jika jatuh, akan membunuh orang, jadi tidak bisa jatuh. Ekspresi Ye Guan membeku. Wanyan Gu berkata, ini adalah kota gelap, pasar gelap bawah tanah yang terkenal. Tempat ini sangat istimewa. Bahkan paviliun Xiambao dan Akademi Guangxuan tidak dapat sampai di sini. Ye Guan tiba-tiba terkejut, sangat kuat. Tempatnya adalah kumpulan orang yang beragam, dan orangnya bermacam-macam, karena selain orang-orang yang dicari di berbagai daftar, banyak juga orang acak yang sering tinggal di sini. Dan mereka yang bisa bertahan di sini semuanya bukan orang yang sederhana. Dia memandang Ye Guan dan berkata, ingat, jangan percaya siapapun setelah kamu masuk, oke? Ye Guan mengangguk. Oke, Wan Yangwu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan San tersenyum. Aku percaya padamu, tidak ada orang lain yang percaya. Wan Yangwu sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya sedikit melembut. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi kamu jarang keluar. Aku tidak tahu bahwa orang-orang di luar itu jahat. Orang-orang di luar itu rumit dan penuh perhitungan, terutama di kota yang gelap ini. Orang-orang di dalam semuanya mencari keuntungan. Siapapun yang memiliki sedikit kebaikan tidak akan bertahan di sini. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Selalu ada banyak tempat di dunia ini yang tidak dapat dijangkau oleh matahari. Wan Yangwu mengangguk. Ya, meskipun tempat ini sangat rumit dan berbahaya, namun juga memiliki kelebihan. Selama itu kamu punya uang. Kamu bisa membeli apa saja, tetapi harganya akan jauh lebih tinggi daripada di luar. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Akademi Guangxuan dan Paviliun Xiambao tidak dapat dikendalikan di sini? En Yangu berkata, iya. Ye Guan sedikit mengernyit, independen dari Akademi Guangxuan. Wan Yangu berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu siapa bos besar di balik andu ini? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, Akademi Guangxuan. Wan Yangwu mengangguk, saya tidak tahu siapa bos sebenarnya di balik ini, tapi saya tahu bahwa ada bos dari Akademi Guangxuan. Tidak hanya itu, tetapi juga bos dari Paviliun Xiambao. Oleh karena itu, jika Ye Guan segera mengerti, Wan Yangu berkata, kepentingan kota gelap ini terlalu besar, aliran dana harian setidaknya puluhan miliar kristal emas. Mendengar ini, ekspresi Ye Guan langsung tergerak. Ini agak keterlaluan, Wan Yangu melanjutkan. Tidak mungkin orang biasa menyentuh kepentingan sebesar itu, karena kepentingan yang terlibat di baliknya terlalu besar. Ye Guan mengangguk. Dimengerti, Wan Yangu berkata, dalam keadaan normal, jika Anda mau untuk berteleportasi di bidang bintang, Anda hanya dapat menggunakan susunan teleportasi Paviliun Xiambao. Namun, tempat ini juga memiliki susunan teleportasi. Meskipun tidak selengkap Paviliun Xiambao, beberapa dunia besar dapat diteleportasi melalui sini. Yang paling penting adalah selama kamu memberi uang,
kamu bisa berteleportasi. Mereka tidak peduli dengan perintah yang diinginkan dari Paviliun Xiambao dan Akademi Guangxuan. Ye Guan bertanya, apakah mahal? Wan Yangwu melirik Ye Guan, pergi ke halaman utama Akademi Guangxuan dari sini, setidaknya 5 juta kristal emas. Ye Guan tiba-tiba menghirup udara dingin. Itu keterlaluan. Awalnya, dia mengira dia sudah menjadi orang kaya. Tapi sekarang sepertinya ini hanya lelucon. Orang-orang di atas ingin menghasilkan uang, tetapi bukan itu yang terpikirkan oleh orang-orang di bawah. Dan di tempat ini, jelas sekali Paviliun Xiambao tidak menghasilkan uang. Anda harus tahu bahwa Paviliun Xiambao memiliki susunan teleportasi dan kamar dagang di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa dimanapun ada orang, di situ ada Paviliun Xiambao. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya. Tuan Ta, katakan padaku, untuk apa Tuan Qin dari Paviliun Xiambao menghasilkan begitu banyak uang? Apakah dia telah menghabiskan semua uangnya? Xiao Ta berkata dengan tenang, jika kamu tidak membelanjakannya semua uangnya, serahkan pada putranya, Bunga. Ye Guan sedikit penasaran, Tuan Paviliun Qin memiliki seorang putra. Xiao Ta berkata, ya, Ye Guan Dao, dengan ahli pedang manusia. Menghela nafas, putra dari Master Pedang Manusia dan Master Paviliun Qin, bukankah dia terlahir tak terkalahkan? Namun, menurutku kehidupan seperti itu tidak ada artinya. Dia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan kita, orang-orang miskin. Xiao Ta berkata, putranya bukan orang baik. Ye Guan mengerutkan kening. Bukan orang baik, Xiao Ta berkata, ya, dia terlalu jahat pada tahap awal. Yan Gu tiba-tiba berkata, hati-hati. Ye Guan memulihkan pikirannya. Di atas gerbang kota ada seorang pemuda sedang duduk. Pemuda itu berjubah hitam dan tidak memiliki mata kanan. Ia duduk di atas gerbang kota. Jika ingin melewati gerbang kota, Anda harus lewat di bawahnya selangkangan. Ye Guan mengerutkan kening. Wan Yangwu menatap pria itu. Kamu juga ingin memungut tolku? Pemuda itu menyeringai. Wan Yangwu, tentu saja aku tidak akan memungut tolmu. Tapi, saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, orang ini kelihatannya sangat aneh. Menurutku dia pendatang baru. Karena dia pendatang baru, aku akan menerima tolnya. Namun, demi kamu Wan Yangwu, aku bisa ambil lebih sedikit. Ambil saja 1 juta kristal emas. Wan Yangwu menarik lengan baju Ye Guan, tunjukkan tanganmu. Ye Guan mengangguk, dan sambil berpikir, pedang terbang-terbang di udara. Tertawa, sebelum pemuda itu sempat bereaksi. Kepalanya terangkat ke langit, dan darah memercik beberapa meter jauhnya. Pemuda, Wan Yangwu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Saudaraku, aku membiarkanmu menunjukkan tanganmu, tapi aku tidak membiarkanmu membunuh. Dan kemudian tersenyum sinis. Saya mungkin salah paham, maaf. Saat dia mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan cincin pemuda itu terbang ke tangannya. Ada puluhan juta kristal emas di dalam cincin itu. Ye Guan mengeluarkan 5 juta dan menyerahkannya kepada Wan Yangwu. Wan Yangwu menggelengkan kepalanya. Ini buruk. Ye Guan bertanya, apa? Wan Yangwu berkata dengan suara yang dalam, ada banyak geng di sini, dan mereka bersatu untuk bersaing demi kepentingan yang tidak disukai orang-orang besar. Dan geng yang bisa bertahan semuanya adalah He sangat kuat. Orang yang baru saja kamu bunuh berasal dari fraksi selatan, salah satu dari 2 geng terbesar di kota. Jika kamu membunuh salah satu orang mereka, kamu memprovokasi mereka, dan mereka tidak akan menyerah. Guan tiba-tiba bertanya, jika saya merampok di sini, apakah itu ilegal? Wan Yangwu menoleh ke arah Ye Guan. Mengapa kamu punya ide seperti itu? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, kasihan.
Wan Yangmu langsung terdiam. Pada saat ini, Wan Yangmu tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depan mereka, seorang pria paruh baya berdiri di sana, dan di sekitar mereka, beberapa pria kuat tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan ini, wajah Wan Yangmu tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap pria paruh baya itu, fraksi selatan, Mogan. Mogan tersenyum dan berkata, "Wan Yanggu, faksi selatan saya sepertinya tidak memiliki dendam terhadap Anda. Mengapa Anda ingin membunuh saya?" Wan Yanggu berkata dengan tenang, "Ini mungkin kesalahpahaman. Apakah Anda percaya?" Mogan tersenyum tipis. "Apakah menurutmu aku mempercayainya?" Wan Yanggu tetap diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ye Guan menarik lengan baju Wan Yanggu. "Jangan takut, mereka tidak kuat. Aku bisa mengatasinya jika mereka benar-benar menggunakan tangan mereka." Wajah Wan Yanggu ditutupi dengan garis-garis hitam. "Dalam hal ini, bisakah kamu mengirimkan suara dengan energi yang dalam?" "Hah?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu menatap Mogan. "Aku datang ke sini karena susunan teleportasi, dan aku tidak bermaksud bahwa aku adalah musuhmu. Apakah kamu bersedia minggir dan melepaskanku?" Mogan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Di lapangan, seberkas cahaya pedang tiba-tiba melintas di lapangan, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, sebuah pedang menembus langsung ke alis Mogan. Semua orang terkejut. Ye Guan memandang Mogan dengan wajah penuh rasa tidak percaya. "Kalau begitu aku hanya bisa menerima cincin kawinmu dengan berlinang air mata." Bersambung.